Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mudzakarah, kita belajar ya, kemudian juga kita saling memotivasi ya, di antara kita agar senantiasa istiqomah dalam kita beramal. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta juga keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ya masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dalam perjalanan hidupnya mereka sejak zaman mereka bayi kecil tumbuh dewasa mengalami berbagai perubahan ya, dan juga tantangan dalam kehidupan. Kalau kita coba renungkan, maka banyak sekali dalam perjalanan kehidupan manusia hal-hal yang itu kemudian mereka tidak mampu menyelesaikannya ya, jadi banyak dalam kehidupan manusia mereka menemukan hal yang kemudian itu di luar kemampuan mereka ya. Misalkan seseorang yang sudah berusaha menjaga kesehatannya, berolahraga, makan yang teratur, tapi prakteknya ada juga sakit ya. Begitu juga ya, di saat mereka juga bekerja ya, berikhtiar, mereka juga tidak bisa memastikan apakah saya akan mendapat hasil atau tidak. Begitu juga sebagian banyak orang kemudian mereka berusaha untuk biar hidup aman tanpa ada masalah ya, menghindari masalah dan seterusnya. Tapi prakteknya ada juga masalah. Ya, sakit juga mereka sakit. Ya, ada yang sembuh dan ada yang tidak juga. Ya. Dalam kehidupan manusia banyak persoalan-persoalan yang mereka harus sadari. Banyak hal yang itu di luar kemampuan mereka. Dan di zaman jahiliyah itu mereka menyadari betul ya, mereka menemukan berbagai persoalan dalam hidup ya, dalam rumah tangga, dalam usaha mereka, dalam bermasyarakat ya, bahkan dalam musibah, dalam peperangan ya, sehingga apa? Secara fitrah manusia itu akan mencari siapa yang harus membantu menyelesaikan itu ya, kan nggak mungkin itu begitu banyak masalah kemudian dibiarkan saja, tidak. Sehingga fitrah itu kalau menuntut berarti harus ada yang kemudian bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Nah, zaman dulu, zaman sekarang inilah konsep Tuhan. Tuhan itu, Tuhanlah yang bisa ini. Ya, sehingga apa? Dengan pola pemikiran yang sederhana orang-orang jahiliyah, mereka berpikir bahwasanya semakin banyak masalah ya, karena Tuhan itu adalah penyelesai masalah. Semakin banyak masalah, mereka membutuhkan banyak Tuhan. Ya, sehingga dalam keyakinan ya agama lain, ya mereka memiliki banyak Tuhan. Dulu di samping Ka'bah itu ada 360 berhala. Kenapa sebanyak itu? Karena mereka beranggapan semakin banyak Tuhan, semakin baik. Ya. Mereka ada masalah dalam rumah tangga, mereka mencari Tuhan yang bisa membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam masalah sakit, mereka harus punya Tuhan yang mereka bisa mintai tolong agar sakit itu sembuh. Di saat ada musibah, mereka perlu ada Tuhan yang kemudian membantu dalam menyelesaikan masalah. Sehingga semakin banyak masalah, semakin banyak berhala yang kemudian dituhankan oleh mereka. Nah, ini terjadi. Itu di samping Ka'bah. Belum lagi di setiap rumah pun mereka memiliki berhala. Banyak sekali ya, Tuhan-Tuhan mereka itu banyak sekali gitu. Nah, maka di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam
beliau diangkat menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, ya, kemudian menyampaikan konsep ketauhidan. Itulah yang kemudian dikatakan oleh mereka, hadza syai'un ujab. Ini aneh. Orang banyak Tuhan aja masalah nggak selesai-selesai, bagaimana dengan satu Tuhan? Kan itu sesuatu yang kemudian tidak bisa diterima dalam logika orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka kan berpikir sederhana. Bahkan mereka tidak bisa baca tulis. Peradaban orang Mekah minim. Ya, kemajuan dalam keilmuan minim sekali itu. Kebayang dalam diri kita bagaimana berdakwah kepada orang-orang seperti itu. Bisa baca tulis enggak kan gitu ya. Orangnya kuper kan gitu. Bagaimana mengajarkan sesuatu yang sangat kontra dengan keyakinan. Nah, ini menjadi bahan muhasabah dalam diri kita di saat kita berdakwah. Yang kita dakwai juga orangnya terdidik, orangnya berpendidikan, bisa baca tulis, berpengalaman. Sehingga seharusnya dakwah sekarang itu jauh lebih mudah. Nah, Nabi SAW di saat berdakwah kepada mereka pun ya mengaku itu tidak mudah. Tetapi apa? Turun ayat-ayat kepada baginda Nabi SAW untuk bagaimana membuat kurikulum pendidikan untuk orang-orang jahiliyah. Maka Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk memberikan solusi, tetapi juga Quran itu adalah sebuah manhaj, sebuah metodologi di dalam dakwah. Karena kalau kita lihat kan Islam bukan hanya sekedar doktrin, dogma lah istilah kalau zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat misalkan di dalam masalah tauhid, masalah ketuhanan, konsep ketuhanan, itu hal yang kemudian sebagian orang menganggap itu kan masalah yang dogma, saklek kan gitu, tidak bisa diilmiahkan. Padahal Al-Quran itu sangat ilmiah dan bisa masuk konsep ketuhanan itu kepada orang-orang selevel itu. Ya, sampai orang selevel itulah, orang nggak bisa baca tulis, orang bisa dikatakan punah peradaban kan gitu. Tapi mereka bisa menerima. Ya. Contoh misalkan, karena dalam kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang nuansa tuan dan perbudakan. Ya, maka Al-Quran pun turun memberikan sebuah pemahaman yang dekat dengan logika mereka. Dekat dengan logika mereka. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, di ayat ke-28 Allah berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan." Ya. Karena kehidupan di zaman itu adalah zaman yang kental dengan perbudakan, tuan dan budak. Maka Allah memberikan permisalan-permisalan yang mudah ditangkap oleh mereka. Ya. Jadi orang nggak bisa baca tulis pun paham itu tentang konsep Islam. Maka seakan-akan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang jahiliyah itu. Ya. Dikatakan dzaraballahu mathalan rajulan. Ya. Bagaimana pendapat kalian seandainya kalian melihat dua orang, ya, dua orang. Dikatakan di sini, ya kalau bahasa kita begini mudahnya. Wahai orang-orang jahiliyah kan gitu ya, orang-orang musyrikan gitu dikatakan. Bagaimana pendapat kalian jika kalian itu menjadi seorang budak? Ya, kalian menjadi seorang budak. Kalian pilih mana? Melayani satu tuan atau melayani banyak tuan? Nah, maka orang yang nggak sekolah pun, orang nggak bisa baca tulis pun paham. Nggak mungkin saya seorang budak memilih melayani banyak tuan, itu nggak mungkin. Kenapa? Orang melayani satu tuan saja sudah capek setengah mati, bekerja dari pagi sampai malam terus, kapan tuannya nyuruh dia harus bekerja. Bagaimana mungkin dia akan memilih lebih dari satu tuan? Dan maka di dalam tafsirnya dikatakan Allah memberikan permisalan seperti ini adalah bagaimana menjelaskan perbedaan antara konsep tauhid dan kesyirikan. Maka apa? Di saat mereka mengatakan tidak mungkin kami memilih melayani banyak tuan, orang melayani satu tuan saja sudah sulit, maka bagaimana mungkin kalian memiliki banyak Tuhan? Orang satu Tuhan saja itu, kita coba bayangkan, kita satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat 5 waktu, kita harus puasa, harus ini. Bagaimana kalau ada 2 Tuhan? Ya, sholat subuhnya jadi 4 rakaat nanti itu. Ya, sholat duhurnya 4 rakaat, kalau Tuhannya 2.
Bagaimana kalau Tuhannya 3, Tuhannya 4? Kebayang nggak Tuhannya 360? Mau apa kita itu? Gak mungkin lah. Itu Tuhan yang menyulitkan, bukan memberikan kemudahan, tapi justru menyulitkan. Sehingga di saat dikatakan gak mungkin, orang kalian saja gak mungkin memilih banyak Tuhan, bagaimana mungkin kalian memilih banyak Tuhan? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Ternyata mereka paham itu. Ya, tadi orang gak bisa tulis baca itu, mereka paham. Gak mungkin Tuhan lebih dari satu itu dibenarkan, itu gak mungkin. Kenapa? Karena orang mencari Tuhan karena menginginkan kemudahan. Persoalan hidup itu selesai. Nah ini dengan banyak Tuhan malah semakin ruwet hidup itu. Itu gak benar itu. Mereka paham itu. Ya. Kemudian yang kedua, turunlah di dalam surat An-Nahl ayat 76, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ini karena permisalan itu mudah dipahami. Ya, misalkan Allah berfirman, "Daraballahu mathalan rajulaini," ya. "Ahaduhuma abkam la yaqdiru 'ala syai'." Ya. Dikatakan tadi kan kalian bagikan seumpama kalian adalah seorang budak. Sekarang oke dah, kalian sekarang jadi tuannya dah. Seandainya kalian menjadi tuan, kalian pilih mana? Ada dua budak ini. Yang pertama ahaduhuma abkam la yaqdiru 'ala syai'. Budak pertama dia itu bisu, gak bisa kerja apa-apa. Ya, jadi bisu tuli kerja gak bisa, ngomong gak bisa. Nah yang kedua, ini budaknya pinter, kerjanya pinter, bisa bicara, bisa komunikasi dengan bagus. Milih mana coba? Kan gak mungkin itu orang kemudian memilih budak yang bisu tuli gak bisa kerja. Pasti mereka akan memilih, kami memilih budak yang bisa kerja. Kenapa? Karena kami mencari budak biar kami terbantu dalam bekerja. Maka dikatakan kepada mereka, kalian saja nggak mungkin punya budak bisu tuli. Kenapa kalian punya budak yang nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain? Berhala bisa dengar nggak? Tidak bisa. Berbicara bisa tidak? Nggak bisa kan gitu. Membantu bisa nggak? Nggak bisa. Orang berhala itu malah bikin repot. Kan gitu, makan dikasih sesaji kan gitu, kotor dibersihkan kan gitu, nanti Jumat Kliwon dikasih minyak kan. Nah ini yang dimudahkan disenengin Tuhannya atau kitanya kan gitu. Sehingga apa? Nabi bisa menjelaskan kepada mereka dengan manhaj Al-Quran itu bahwasanya apa? Model kesyirikan seperti itu nggak mungkin bisa diterima oleh akal logika manusia. Itu nggak mungkin. Sampai orang sebodoh itu pun gak akan bisa terima konsep kesyirikan itu. Ya. Maka kalau ada orang zaman modern sekarang kok gak paham tentang konsep kesyirikan, konsep ketauhidan, nah ini lebih parah dari jahiliyah kan gitu. Lebih parah itu. Begitu juga misalkan dulu orang-orang Nasrani datang, ya, di saat mendengar katanya ada nabi kan gitu, ada nabi, aku nabi kan. Nah, dengan rasa penasaran mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dipertanyakan? Pertama yang dipertanyakan kepada Nabi adalah konsep ketuhanan. Pertama itu. Sehingga mereka mengatakan, ya Muhammad, siflana rabbak. Ya, wahai Muhammad, coba terangkan kepada kami Tuhan itu seperti apa. Orang Tuhan dari dulu sudah ada kok. Ya, ada Tuhan Bapak, Tuhan Mama kan? Tuhan Mama atau Tuhan apa ya? Ada Rohul Kudus. Sudah ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan lagi kan? Maka sebelum mereka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun ayat kepada beliau. Dikatakan, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya. Mal Masih ibn Maryam, tidaklah Isa bin Maryam itu dia bukan rasul pertama. Ya, qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Nabi Isa itu sudah banyak rasul. Ya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Maryam itu adalah orang yang benar, bukan berzina. Walaupun dia tidak menikah, punya anak, bukan beliau orang yang berzina, tapi itu benar, dia itu memang Allah takdirkan di situ. Seakan-akan Allah ingin memahamkan bahwa tidak mungkin Nabi Isa itu sebagai Tuhan, lantaran Nabi Isa nggak punya bapak. Ya. Kalau Nabi Isa nggak punya bapak dianggap Tuhan, maka Nabi Adam lebih berhak jadi Tuhan. Tapi kenapa kalian tidak mempertuhankan Adam? Gitu? Nah, yang lebih hebat lagi apa? Allah katakan kana yakulani ta'am. Ya. Nabi Isa dan ibunya itu kalau lapar mereka makan. Itu sudah nggak mungkin bisa diterima oleh akal manusia.
ada Tuhan makan, itu nggak mungkin. Ya, misalkan kita lagi berdoa, umatnya lagi ada musibah, berdoa punya hajat, ternyata Tuhannya lagi nyoto dulu kan, laparan, ngeleh. Itu nggak mungkin, nggak mungkin ada Tuhan makan, itu nggak mungkin, karena Tuhan makan menunjukkan Tuhan itu lemah, nggak mungkin diterima oleh akal manusia itu. Artinya dengan ayat yang begitu singkat dijelaskan oleh Nabi, mereka paham. Orang-orang Nasrani masuk Islam itu, kenapa nggak mungkin Nabi Isa itu Tuhan? Nabi Isa makan kok. Padahal dulu di saat mereka tahu ini Nabi kan gitu, mereka heran, kok Nabi kok makan, kok Nabi kok jalan-jalan di pasar. Alul Kitab kan begitu, dikatakan di saat Nabi mengatakan Nabi itu, Nabi Muhammad itu Nabi. Proteslah mereka. Artinya dalam anggapan mereka kalau bisa Nabi seperti malaikat, kuat seperti itu. Ya maka dikatakan, lah Tuhanmu kok mangan kok, Tuhan kalian aja makan kok. Artinya kalian itu nggak komitmen dengan tadi harapannya kalau Tuhan Nabi itu seperti malaikat. Loh Tuhan kalian aja makan kok. Bagaimana malaikatnya kalau Tuhannya makan? Sehingga nggak bisa diterima juga itu. Ya. Begitu juga misalkan dulu Nabi Musa alaihissalam di saat dialog dengan Fir'aun, ya, di mana Fir'aun mengatakan, ya Musa, siapa Tuhanmu? Ya. Orang saya berjalan-jalan dari timur ke barat, semua orang mempertuhankan saya kok. Ya, semua orang nyembah saya. Sungai Nil ngalir dengan perintah saya. Mana ada Tuhan selain saya? Maka ucapan sombong itu disentil dengan sebuah ucapan yang Firaun nggak bisa apa-apa itu. Dikatakan, kalau engkau memang Tuhan ya Firaun, lalu siapa Tuhan bapak ibumu? Ya. Bapak ibumu punya Tuhan enggak? Kalau kamu mengaku Tuhan, siapa Tuhan bapak ibumu? Ya. Orang kamu belum lahir, berarti bapak ibumu enggak punya Tuhan itu. Masa Tuhan dilahirkan? Itu sesuatu yang tidak mungkin itu. Maka dalam konsep ketauhidan dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang. Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu tidak akan pernah serupa dengan apapun, tidak akan pernah serupa. Sehingga apa? Allah memiliki sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh makhluk. Ya, itu tidak mungkin. Misalkan dalam ilmu perbandingan agama misalkan. Maka dalam perbandingan agama, apa yang pertama kemudian diperbandingkan? Mana yang dulu kemudian diperselisihkan? Yang pertama adalah konsep ketuhanan dulu. Diuji itu konsep ketuhanannya benar nggak? Kalau udah konsep ketuhanannya sudah salah, itu sudah nggak bisa dianggap sebagai agama, nggak bisa itu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala pertama jelaskan, Tuhan itu harus berbeda dengan ciptaannya, harus beda. Nah, bagaimana sifat daripada ciptaan Allah? Allah katakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Ya. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah zawjaini, berpasang-pasangan. Ya. Maka apa? Yang pertama, Allah itu tidak mungkin serupa dengan makhluk. Ya, maka kalau ada Allah Tuhan itu kok memiliki kesamaan dengan makhluk, lah itu bahaya. Itu nggak bisa diterima konsep ketuhanan. Kenapa? Nanti banyak yang mengaku Tuhan. Nanti banyak yang mengaku Tuhan. Maka sejak awal Allah sudah pertegas, Allah itu nggak sama, ya. Allah itu nggak sama. Maka kalau Allah itu sama, nanti banyak yang kemudian ngaku mengklaim sebagai Tuhan. Nah, itu nggak bisa diterima itu. Ya, maka pada saat kita mau menguji konsep keutuhanan dalam sebuah keyakinan agama tertentu, pertama kritisi dulu Tuhannya, benar nggak? Ya. Kalau Tuhannya saja sudah nggak benar, nggak bisa dibenarkan dalam logika, itu nggak bisa diterima. Misalnya, kenapa Nabi Isa kok Tuhan? Ya karena Nabi Isa tidak bisa dikatakan Tuhan karena dia memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh banyak. Kan para nabi memiliki sifat-sifat seperti Nabi Isa. Ya kalau Nabi Isa mengaku Tuhan, dan tadi berarti Nabi Adam juga Tuhan dia, nggak dilahirkan kan gitu, sama membawa risalah juga. Tadi kan nggak dipertuhankan gitu. Ya. Maka tadi Allah itu berbeda, Tuhan itu berbeda, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kemudian juga tadi Allah katakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dia itu berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Maka ada siang, ada malam kan gitu ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada panas, ada dingin, semua berpasang-pasangan. Ya, karena Allah sudah katakan semuanya berpasang-pasangan, dan setiap kita pasti punya pasangan.
Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Gimana yang belum punya? Mungkin di akhirat nantilah dikasihkan. Tapi itu punya, kan Allah sudah katakan segala sesuatu yang Allah cipta punya pasangan. Ya. Jadi yang belum ini nggak usah terlalu cemas kan gitu. Kenapa? Saya diciptakan sudah ada pasangannya, sudah ada pasangannya itu. Nah, maka berpasang-pasangan itu adalah sifat makhluk. Ya, sifat makhluk itu. Nah, kalau sifat makhluk ini kok ada pada Tuhan, nah, maka Tuhannya nggak benar. Kenapa? Karena itu sifat makhluk. Karena Allah pencipta itu dia tidak memiliki sifat makhluk. Tidak, karena berbeda betul itu. Ya. Maka misalkan tadi Uzair misalkan dalam konsep agama Yahudi ataupun juga Isa dalam Nasrani ataupun dalam Buddha dan seterusnya, itu dalam perspektif Islam itu nggak bisa diterima. Dan itu jelas batal. Jelas batal. Mau diuji konsep ketuhanannya nggak benar. Jadi nggak bisa. Kalau memang standar itu yang dijadikan standar menjadikan dia dituhankan, berarti begitu banyak yang kemudian Tuhan-Tuhan itu bermunculan dalam kehidupan dunia. Nah, sehingga kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala di saat tadi mereka mempertanyakan begitu banyak pertanyaan kepada Rasulullah, pertanyaan yang ribet itu, dan itu sangat menentukan. Ya Allah, maka apa? Dengan mudahnya Allah jelaskan konsep ketuhanan yang sangat luar biasa, yang sangat pendek, dan itu membedakan Tuhan yang benar dengan Tuhan yang batil. Ya, yaitu adalah turunnya surat Al-Ikhlas. Ya, di saat mereka tadi orang Yahudi, orang kita bertanya, konsep ketuhananmu seperti apa ya Muhammad? Dikatakan siflan araba. Coba jelaskan kepada aku tentang Tuhanmu. Makalah Allah perintahkan, kul, katakan ya Muhammad, kul Allahu ahad. Allah itu ahad. Nggak mungkin Allah itu kemudian tidak ahad. Ya, kenapa? Karena Allah itu harus berbeda dengan makhluknya itu. Nah, dalam penggunaan kata ahad di dalam ayat ini, dia mengandung makna ketauhidan yang sempurna. Ya, karena ada sebagian mengatakan ahad itu berbeda dengan wahid. Ya, jadi ahad itu satu, wahid juga bisa diterjemahkan satu pertama. Ya, tapi ahad itu dia tuh betul-betul satu, itu adalah satu murni. Karena angka satu itu kan macam-macam ya. Satu itu bisa 2 dikurangi 1, ya 3 dikurangi 2, atau setengah tambah setengah, atau 4 bagi 4, kan ketemunya satu semua itu. Tapi apa? Kalau ahad dalam qul huwallahu ahad, ahad itu bukan seperti itu. Ahad itu ya satu murni berdiri sendiri. Gitu. Artinya apa? Tuhan itu, Allah itu ahad. Tidak mungkin ahad itu hasil dari dulu banyak Tuhan berkelahi, ya. Tinggal jagoannya, tinggal satu, kemudian itu Tuhan, itu nggak mungkin. Kenapa? Ahad itu tidak berarti seperti itu. Atau mungkin tadi banyak Tuhan, udah sepakat kita angkat siapa kepala Tuhannya kan gitu. Kami bawahannya dah. Itu nggak mungkin bisa diterima. Kenapa? Karena kata ahad itu nggak seperti itu. Ahad itu betul satu yang murni. Dia tidak berserikat, tidak hasil pengurangan, tidak hasil pembagian, dan juga tidak hasil penambahan. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Atau juga ahad itu tidak bermakna merger ya. Udah damai lah, kamu kan punya sifat setengah Tuhan, saya setengah kan gitu. Kawin dah jadi satu Tuhan kan gitu. Nah itu nggak mungkin. Kenapa? Karena ahad itu adalah murni satu ya. Sehingga Allah katakan apa? Ahad itu adalah Allahus Samad. Artinya ahad adalah semua selain Allah itu bergantung kepadanya, kepada Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mungkin tadi ada yang bersekutu tadi, udah kompak, ayo siapa kita angkat Tuhan kepala kan gitu. Enggak mungkin. Dan semua makhluk harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti. Semua makhluk pasti tergantung. Nah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan As-Samad. Nah, begitu juga Allah kemudian bertegas lagi, Allah ahad itu adalah Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah tidak lahir. Ya, kalau Nabi Isa lahir, ya. Dan nanti kalau lahir itu bahaya itu. Ya, nanti ibunya cuti apa? Cuti melahirkan. Nah, itu sesuatu yang tidak mungkin, itu sangat manusiawi sekali. Itu sifat yang melekat pada manusia dan itu tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Nah, sehingga apa? Allah itu ya tidak dilahirkan, tidak melahirkan, kemudian juga walam yakun
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa sedikit pun, tidak yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang konsep ketuhanan itu sangat jelas, sangat gamblang dan bisa dipahami. Mana yang kemudian Allah ilahul haq sebagai sesembahan yang benar, dan mana Allah yang itu adalah ilah batil, sesembahan yang itu batil, tidak bisa dibenarkan. Sehingga apa? Di saat kita berislam, kita juga berislam dengan sebuah pemahaman dan keyakinan yang benar. Kenapa saya menyembah Allah? Karena Allah memiliki sifat-sifatnya sebagai Tuhan, kan gitu. Ngapain manusia beribadah kepada selain Tuhan, padahal mereka tidak memiliki sifat-sifat Tuhan itu. Nah, kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di saat mereka kemudian menerima konsep ketuhanan itulah, mereka kemudian bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mereka bersaksi itu, ya, karena persaksian la ilaha illallah adalah sebuah persaksian yang betul-betul kuat, ya. Artinya tidak mungkin seseorang itu kemudian mau mengucapkan la ilaha illallah tanpa sepemahaman. Ya, contoh saja misalkan dulu Abu Jahal dan rekan-rekannya kan gitu, bisa dipertemukan oleh Abu Thalib, ya, karena kedua belah pihak ini nggak bisa kompromi, dipertemukanlah sama Abu Thalib, ya, bertemu. Kemudian dikatakan ya kepada orang-orang musyrikin, silahkan ini keponakanku ada di sini bicara, maunya apa kan itu. Begitu juga kepada Rasulullah dikatakan, wahai keponakanmu, ini pan-panmu, ya, bicaralah apa yang kau inginkan. Ya, maka apa? Akhirnya apa? Orang-orang musyrikin mengatakan, ya Muhammad, ya, pokoknya kalau kamu mau kekuasaan, kami berilah kekuasaan Mekah kepadamu. Kalau ingin harta, kami berikan harta kepadamu. Kalau ingin wanita, kami carikan istri tercantik untuk. Tapi apa? Jangan ganggu keyakinan orang-orang Mekah. Nabi yang mengatakan, ya tidak mungkin. Ya, belum mengatakan seandainya matahari diletakkan tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, mata Tuhan dalam, tidak mungkin saya tinggalkan dakwah ini. Gak mungkin itu. Bahkan belum menawarkan, maukah kalian saya ajari satu kalimat saja. Seandainya kalian mau mengucapkan itu, maka kalian akan menguasai Arab dan Ajam. Nah, jadi kalau orang-orang musyrikin mau mengucap sekalimat saja, kalian itu jadi penguasa Arab dan non-Arab. Ya. Maka di antara mereka yang mengatakan, kalau itu betul kami ucapkan 10 kali ya Muhammad. 10 kali kamu ucapkan itu. Maka Nabi mengatakan, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Bayangkan, saya itu nggak kebayang. Mereka kan orang materialistis, ya, kan orang-orang musyrikin materialistis, hidupnya semangat dunia kan gitu. Mereka berdagang berbisnis dunia. Tapi bayangkan, Nabi yang mereka sudah percaya sebagai orang paling jujur, paling benar, walaupun mereka memuji Nabi, tapi di saat Nabi mengatakan ucapkan la ilaha illallah, kalian akan jadi penguasa, mereka nggak mau itu. Heran itu. Ya. Coba kalau umat Islam zaman sekarang, ada nggak yang mau bersaksi kalau Yesus itu Tuhan, kami kasih mobil BMW itu. Mungkin di Jogja 1 juta orang dapat itu, daftar kan, ucapkan itu. Tapi Abu Jahal CS itu nggak mau itu mengucapkan la ilaha illallah, padahal Nabi janjikan kalau kalian mengucapkan kalian jadi penguasa Arab dan non-Arab. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu membawa sebuah konsekuensi yang sangat berat bagi mereka. Berat itu. Sehingga mereka mengatakan tadi hadza syai'un ujab. Ini sungguh aneh. Ini hal yang betul-betul aneh. Apakah kami harus meninggalkan seluruh Tuhan kami hanya untuk satu Tuhan? Jadi apakah kami harus meninggalkan semua Tuhan yang begitu banyak hanya untuk satu Tuhan? Nggak kebayang sulitnya hidup itu. Orang banyak Tuhan aja sudah ribet kan itu. Nggak selesai masalah. Loh, ini kok malah diminta satu Tuhan? Mereka nggak mau. Artinya apa? Mereka menolak, tidak mau itu karena mereka memahami konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya. Sehingga ada sebagian ulama yang kemudian menulis, ya, artinya kadang Abu Jahal itu dalam ketauhidan ini lebih pintar dari orang Muslim sebagian zaman sekarang. Karena Abu Jahal mengatakan orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah maka dia meninggalkan seluruh sesembahan yang lain. Tapi orang Islam sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah sholat, sudah bersyahadat, berhaji bahkan, tetap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, berarti kan dia nggak paham daripada la ilaha illallah itu. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah belum mengatakan kata la ilaha illallah itu adalah sebuah persaksian yang sangat kuat ya, tentang persaksian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya kalau bagi kita harusnya mentafakuri itu. Kenapa la ilaha illallah itu kok memiliki keutamaan yang sangat luar biasa kan? Kenapa la ilaha illallah, orang mengucapkan la ilaha, Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang mengucapkan la ilaha kok masuk surga. Begitu juga dikatakan bahwa man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha masuk surga. Bahkan belum mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Begitu juga miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci untuk membuka surga juga la ilaha illallah. Dalam hadis juga dikatakan ya bahwasanya Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bi. Ya. Wahai Rabbku, ajari aku sebuah kalimat coba. Di mana satu kalimat itu menjadi zikir sekaligus berdoa kepadamu. Maka Allah kemudian berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Ya Musa, ucapkan la ilaha itu udah zikir dan doa itu. Ya Nabi Musa masih ragu, belum mengatakan ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, apakah seluruh makhluk hambamu itu mengucapkan itu? Ya, maka Allah berfirman, ya Musa, ya seandainya ya 7 lapis langit ya beserta isinya selainku, dan juga 7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya diletakkan dalam satu daun timbangan, kemudian satu timbangan yang lain itu adalah la ilaha illallah malat bihin la ilaha illallah, itu jauh lebih berat la ilaha illallah dari semuanya itu. Banyak la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu lebih berat la ilaha illallah. Nah bagi kita sebagai orang beriman kan kita harus tafakkur itu. Kok bisa seperti itu? Ada apa di balik la ilaha illallah itu? Itu harus menjadi sebuah ya apa istilahnya dikatakan kalau sebagai critical thinking. Kenapa itu harus dipikirkan betul itu? Ya, maka Ibnu Qayyim memberikan jawaban itu. Beliau mengatakan sesungguhnya la ilaha itu sebuah ikrar yang sangat kuat, yang itu tidak mungkin seseorang itu akan ya. Jadi gini, sering saya ibaratkan dan ini sering saya ucapkan, tetapi ini memang perumpamaan yang mudah dipahami. Ya misalkan tadi, yang pertama seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, saya cinta kepadamu. Jadi kalau udah cinta kan beda rasanya. Ya, pada seorang suami mengatakan, wahai istriku, saya cinta kepadamu. Maka kalau seorang suami mengatakan I love you kan, itu biasa saja. Jadi kalau perempuan istri yang cerdas-cerdas gitu ya, gombal itu biasa ya. Saja dicintai, yang lain juga dicintai juga. Dan itu memang gitu, orang mengatakan saya cinta kepadamu kan tidak menutup kemungkinan yang lain juga dicintai. Kan gitu. Dan itu akan berbeda pada saat seorang suami mengatakan, wahai istriku, saya sangat cinta kepadamu. Ya. Gimana kalau istilah sekarang? I love you so much. Wah, gombal juga. Ya orang mengatakan, wahai istriku, saya cinta betul kepadamu. Nah itu juga jangan terlalu GR. Nah, ini saya ajarin antum ngerayu istri. Jadi, makanya istri mendengar, wahai istriku, saya sangat cinta kepadamu. Biasa. Istrinya memang sangat dicintai. Yang lain dicintai cuma nggak sangat kok. Ini jadi kata sangat itu kan tidak mewakili 100%. Berarti tidak 100% seutuhnya cinta itu kepada istri. Coba kalau ada di antara antum pernah mengucapkan kalimat ketiga, saya kasih hadiah. Ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tidak ada satupun wanita yang saya cintai kecuali kamu. Pernah tidak mengucapkan gitu? Ya, sulit itu. Sulit kan? Begitulah artinya pada saat seorang suami mengatakan, wahai istriku, tidak ada satupun yang saya cintai di dunia ini selain kamu. Nah, ini luar biasa. Tapi jangan ditiru. Nanti syariat poligami hilang. Dan ini hanya apa? Hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang saya ibadahi, saya sembah, saya tawakali dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu Abu Jahal dan CS-nya itu dia paham. Jadi orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu tertutup hatinya dari semuanya itu. Nah, maka la ilaha illallah yang diucapkan orang seperti ini, inilah yang akan membawa keberkahan, keutamaan tadi. Maka kalau dalam pembahasan tadi keutamaan la ilaha itu, la ilaha itu termasuk min anasirut tahyir. Itu adalah merupakan unsur perubahan dalam kehidupan manusia. Jadi kita lihat perubahan yang sangat signifikan pada para sahabat. Kapan itu perubahan dimulai? Perubahan itu dimulai dari mengucapkan syahadat itu. Maka orang yang kemudian bersahadat dengan pemahaman seperti mereka, ya, bersahadat dengan pemahaman seperti mereka berhak mendapatkan keutamaan tadi. Kenapa? Karena hadis tentang keutamaan la ilaha illallah itu bukan hanya untuk sahabat, tetapi ini berlaku bagi seluruh umat Islam. Kalau mereka mengucapkan syahadat tadi dengan pemahaman tadi, kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tertutup hati kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan berbagai keutamaan itu. Ya, maka dulu ada yang bertanya, "Ustaz, gimana saya berislam yang biar benar-benar hijrah berubah?" Ya seperti inilah. Pertama apa? Luruskan tentang ketauhidan, tentang la ilaha illallah itu dipahami betul, coba direnungkan, ditafakuri, dan bagaimana itu diwujudkan dalam kehidupan. Nah, orang kalau hatinya itu terkunci, tertutup untuk selain Allah, sehingga cuma ada Allah dalam hatinya, itulah kekuatan dalam kehidupan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia mampu bersandar pada sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat perubahan pada diri sahabat, yang ini kemudian betul-betul ini perlu ditiru itu. Jadi Islam itu betul-betul menjanjikan sebuah kemuliaan luar biasa. Islam itu betul-betul mengantarkan seseorang pada derajat-derajat mulia luar biasa itu. Para sahabat yang tadinya muda, dari orang golongan rendah, coba setelah bersyahadat, mereka berislam, mereka jadi orang-orang mulia semua. Orang-orang mulia semua itu. Jadi orang besar, jadi panglima perang, jadi gubernur, jadi ulama, jadi mujahid. Wah, itu luar biasa. Dari mana perubahan itu? Dari pemahaman la ilaha illallah. Mereka memahami betul la ilaha illallah itu menuntut saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun tadi orang yang kemudian hatinya betul-betul hanya tergantung kepada Allah, dia adalah orang yang kuat. Dan ini Allah janjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang betul-betul mentawakalkan dirinya hanya kepada Allah, Allah cukupkan segala-galanya itu. Ya, maka di antara PR yang kemudian betul-betul kita harus belajar kita wujudkan adalah tadi bagaimana menguatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu. Cukupkan dengan Allah. Jangan sampai kemudian mempertuhankan apapun itu, yang nyata ataupun tidak nyata. Dalam arti mungkin mempertuhankan benda ataupun yang sifatnya abstrak. Nggak boleh. Semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bagaimana perenungan dan tafakkur tentang la ilaha illallah itu adalah hal yang kemudian luar biasa. Sehingga apa dikatakan? Kita membaca la ilaha illallah dengan tafakkur, dengan kita pahami, kita renungkan makna-maknanya, itu lebih utama. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, kenapa la ilaha illallah itu menjadi zikir paling utama? Kenapa orang yang kemudian di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga? Karena mereka memahami tuntutan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaikan dan perubahan dalam kehidupan seseorang itu berawal dari memahami konsep ketuhanan yang benar. Ya. Maka siapapun masyarakat, ya, kemudian mereka memahami konsep ketuhanan yang benar, mereka betul-betul bisa bertawakal kepada Allah, mencukupkan diri dengan Allah, maka perubahan itu akan mereka dapatkan. Baik perubahan pada dirinya, keluarganya, masyarakatnya, itu akan terwujud itu. Nah, sehingga disinilah kemudian selain kita memahami kenapa kita harus berislam, ya, dengan dasar sebuah pemahaman keilmuan yang benar, di sisi lain kita berislam karena Islam itu menjanjikan sebuah kemuliaan, menjanjikan kemuliaan, dan itu fakta terbukti dalam kehidupan. Gak ada orang berislam dengan benar jadi terhina, gak ada sejarah, tidak pernah menunjukkan itu.
Orang yang kemudian berislam dengan benar, maka mereka menjadi orang-orang yang benar, yang mulia dalam kehidupan. Nah, maka dulu setelah para sahabat itu mereka bersaksi la ilaha illallah di hadapan Rasulullah, apa yang mereka ikrarkan? Mereka ikrarkan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mereka sudah langsung bentengi hati mereka, kunci hati mereka. Mereka langsung inna sholati, ya Allah, seluruh salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahya, dan seluruh hidupku, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun peran kita dalam dakwah, sekecil apapun ibadah kita dalam keseharian kita, kalau itu betul-betul lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi barokah. Jadi akan besar, ya, bisa diharapkan, ya, sebagai sebuah tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di saat kita melakukan berbagai perenungan tentang kalimat yang sangat mulia, paling mulia dalam agama kita ini, ya, maka kita memang simpulkan betul. Ya, kalau kita tidak mempelajari ketauhidan dalam kehidupan ini, kita sangat riskan betul. Ya, maka misalkan kita membaca kitab tauhid itu, membaca kitab tauhid yang Muhammad bin Abdul Wahab itu. Ya, kalau kita amati dari 1, 2, 3 dari itu ada 67 bab. Itu kalau kemudian digali betul, dipelajari, dan karena itu aplikatif, ya, itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seandainya kemudian kalau kita tidak mempelajari itu dengan benar sampai selesai, ya, kita sangat riskan terjatuh kepada tadi persaksian yang tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang materi kita di kesempatan petang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.